Serangan udara Israel di Deir Kanun, En-Nahar, Lebanon menewaskan 6 orang. 2 korban merupakan para medis yang sedang mengevakuasi korban luka. Momen mengerikan terjadi saat petugas medis memeriksa korban serangan pertama sebelum tiba-tiba ledakan kedua menghantam lokasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rahul Is'af. Dalam rekaman terdengar teriakan histeris warga yang menyebut petugas ambulans terbakar hidup-hidup akibat serangan tersebut. Para medis tersebut sedang menjalankan misi penyelamatan ketika serangan kedua terjadi. Pemirsa, militer Israel kembali menggempur wilayah Gaza bagian tengah usai memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Serangan terbaru menghantam kamp pengungsi di Al-Bureij dan Nuseirat. Dua kamp pengungsian di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel tak lama setelah Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah blok permukiman warga. Di kamp pengungsi Al-Bureij, sebuah rumah dibombardir tak lama setelah warga dievakuasi dari area tersebut. Rekaman menunjukkan sebuah ledakan hebat yang diikuti oleh kobaran api terjadi. Serangan tersebut menyebabkan bangunan hancur dan puing-puing berserakan di kawasan permukiman yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan berat akibat serangan berulang. Serangan serupa juga terjadi di kamp pengungsi Al-Nuseirat. Militer Israel sebelumnya memberikan peringatan evakuasi sebelum menggempur sebuah rumah di kawasan itu. Ledakan tersebut turut merusak bangunan lain di sekitar lokasi serangan. Situasi kemanusiaan di Palestina kini semakin memprihatinkan. Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah, baik di Gaza maupun tepi barat. Pasca serangan besar Israel melalui udara ke kota Gaza, Palestina, permukiman warga hancur.
Dampak serangan Israel membuat sejumlah gedung-gedung di Gaza, Palestina porak-poranda. Terlihat sejumlah warga mengevakuasi barang-barang yang masih tersisa atas serangan udara Israel. Hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan korban akibat serangan Israel. Pasukan Zionis Israel menyerbu sebuah pesta pernikahan di wilayah tepi barat. Tentara Israel juga menangkap sang mempelai pria di tengah berlangsungnya perayaan. Insiden ini terjadi saat pesta pernikahan tengah berlangsung dan dihadiri oleh puluhan tamu. Sejumlah tentara terlihat mengamankan area sebelum membawa mempelai pria keluar dari lokasi resepsi. Dalam rekaman, pengantin pria nampak digiring dengan mata tertutup dan dikawal ketat oleh tentara bersenjata. Militer Israel menangkap 2 anak laki-laki di wilayah Palestina. Penahanan tersebut terjadi dalam operasi penggerbekan di desa Al-Mugair di timur laut Ramallah. Rekaman video menunjukkan sejumlah militer Israel bersenjata menahan 2 orang anak. Kedua anak ini terlihat berlutut dengan tangan di belakang kepala. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas anak maupun alasan penahanannya. Warga di Yunani berunjuk rasa mengecam Israel terkait penahanan aktivis Global Sumut Flotilla. Mereka menuntut agar Israel bertanggung jawab dan disangsi atas tindakan tak manusiawi terhadap relawan. Warga di Athena, Yunani berunjuk rasa terkait penahanan aktivis Global Sumut Flotilla oleh Israel. Mereka menyuruhkan berbagai slogan mengecam tindakan kekerasan militer Israel dan mendukung rakyat Palestina. Η συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ ήταν απαράδεκτη και άθλια και την έχουμε καταδικάσει όλοι και όλες. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω τώρα, σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι δεν είναι εξαίρεση αυτό το πράγμα. Δηλαδή αντιπροσωπεύει όλη την τακτική και την πολιτική πρακτική ενός απικιακού μορφώματος και ενός γενοκτονικού κράτους σαν το Ισραήλ, που θέλει να εξοντώσει ολοσχερώς έναν ολόκληρο πληθυσμό, τους Παλαιστινίους και τις Παλαιστινίες. Para demonstran juga menuntut agar Israel bertanggung jawab dan dihukum atas tindakan tak manusiawi yang telah dilakukan terhadap para relawan pendukung Palestina. Pemukim Zionis kembali melakukan serangan pembakaran terhadap warga Palestina yang mengakibatkan seorang bayi harus dilarikan ke rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup asap. 2 orang supir Palestina yang mengangkut bantuan kemanusiaan juga tewas diserang pemukim Israel. Para pemukim Zionis Israel membakar rumah warga Palestina di Masaferiata, tepi barat. Dalam serangan ini, para pemukim Zionis Israel memotong teralis besi jendela agar bisa menyiram rumah tersebut dengan bensin. Akibatnya, seorang bayi terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran terlalu banyak menghirup asap. Kandang ayam serta tungku roti milik keluarga tersebut juga ikut dihancurkan. Selain mengusir dan membakar rumah warga, pemukim Israel juga menyerang supir truk yang tengah mengangkut bantuan kemanusiaan. Akibatnya, 2 warga Palestina syahid dalam serangan ini. Pasukan pendudukan Zionis di tepi barat sengaja menyerang sumber penghidupan warga Palestina. Hal ini merupakan bagian dari aksi pembersihan etnis Palestina oleh Zionis Israel. Momen haru datang dari Gaza, Palestina saat seorang anak mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya kepada ayahnya yang tewas akibat serangan Israel.
كنت أحبها يا ولد يا بابا لم تكتب أنا Dalam video yang beredar di media sosial, seorang anak laki-laki terlihat menangis sambil memeluk jasad sang ayah. Ia juga terdengar mengucapkan bahwa ia sangat mencintai ayahnya. Jasad korban serangan terlihat terbaring di jalan dikelilingi oleh warga Gaza. Hingga kini belum diketahui terkait identitas korban maupun anak tersebut. هذول شو هذا بيعمل مساعدات